Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Kurniawati Agustina dengan NIM 304241118. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Strategi Komunikasi Bisnis di Era Digital Perspektif Etika Komunikasi Bisnis Islam. Artikel ini dipublikasi dalam Tabligh, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sudah terindeks dari Sinta 2. Saya memilih artikel ini karena topiknya cukup menarik dan juga relevan dengan mata kuliah yang saya ambil kewirausahaan, terutama dalam melihat bagaimana bisnis bisa dijalankan dengan tetap memperhatikan etika-etika komunikasi dalam Islam. Jika kita lihat zaman sekarang, perkembangan teknologi digital sangatlah pesat. Banyak hal yang berubah, termasuk cara orang menjalankan bisnis. Kalau dahulu kebanyakan orang berjualan itu secara tatap muka, jadi harus ada bentuknya tokonya, misalnya kalian harus punya toko, kalian harus ke pasar kayak gitu. Jadi banyak orang yang memilih untuk beralih ke bisnis online, misalnya berjualan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Dengan adanya perkembangan ini, cara penjual dan juga pembeli berkomunikasi juga ikut berubah. Kalau kita dulu komunikasi dilakukan secara langsung, tetapi sekarang kebanyakan melalui online, seperti melalui chat, terus melalui komen-komen dari sosial media, terus dari konten-konten promosi digital. Oleh karena itu, komunikasi dalam bisnis menjadi hal yang sangat penting. Cara kita menjelaskan produk, cara kita merespon pertanyaan dari customer, sampai cara kita membuat promosi, semuanya sangatlah mempengaruhi kepercayaan konsumen. Namun dalam prakteknya, tidak semua pelaku bisnis ataupun penjual itu memperhatikan cara-cara komunikasi yang baik. Kadang juga ada penjual yang memperhatikan informasi produk secara berlebihan yang sering disebut overclaim. Ya, karena hal ini tentu saja bisa membuat konsumennya itu merasa kecewa dan juga kehilangan kepercayaannya. Dalam Islam, sebenarnya berbisnis itu bukan cuma mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dari moral dan etika. Islam mengajarkan bahwa seorang pelaku usaha harus bersikap jujur, adil, dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana strategi komunikasi bisnis di era digital pada zaman sekarang dapat dilakukan dengan etika komunikasi dalam Islam. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menganalisis konsep-konsep komunikasi bisnis serta nilai-nilai etika dalam Islam yang berkaitan dengan praktek bisnis di era digital pada zaman sekarang. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam komunikasi bisnis menurut perspektif Islam. Yang pertama yaitu penjual harus memiliki sikap dari kejujuran ataupun sidik. Artinya, penjual harus menyampaikan informasi mengenai produknya secara jujur apa adanya dan sesuai dengan kenyataannya tanpa menambah-nambahkan, yaitu overclaim. Yang kedua adalah amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pelanggan. Jika konsumennya sudah percaya dengan satu produk saja ataupun toko, maka penjual harus menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik serta menepati janji yang sudah disampaikan. Dan yang ketiga adalah harus ada sikap dari keadilan, yaitu dalam berbisnis seseorang pelaku usaha tidak boleh merugikan pihak lainnya. Semua transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, dalam Islam juga mengajarkan untuk selalu berkomunikasi dengan cara yang baik dan juga sopan, termasuk ketika kita mempromosikan produk ataupun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan konsumen kita dalam berbisnis.
Jika prinsip-prinsip itu telah diterapkan dengan baik, maka komunikasi yang kita bangun melalui bisnis online bukan cuma menjadi alat untuk produk, tetapi juga menjadi cara untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Jika dilihat dari artikel ini, ada beberapa kelebihan dari penelitian ini. Salah satunya yaitu topik yang dibahas sangatlah relevan dengan kondisi pada zaman sekarang, yaitu bisnis online. Artikel ini juga membangun konsep komunikasi bisnis dengan nilai-nilai Islam seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kejujuran, keamanan, dan juga keadilan. Selain itu, pembahasan dalam artikel ini juga cukup jelas, sehingga pembacanya bisa memahami bagaimana etika komunikasi Islam dapat diterapkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Namun di sisi lain, artikel ini juga memiliki kekurangannya, seperti penelitiannya masih lebih banyak membahas konsep-konsep ataupun teori-teori saja, sehingga contoh kasusnya itu lebih sedikit ya, jadi tidak dibahas secara detailnya. Jika ditambahkan lebih banyak lagi contohnya, maka pembahasannya mungkin akan lebih konkret dan juga mudah dipahami. Walaupun begitu, secara keseluruhan artikel ini tetap memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya etika komunikasi dalam menjalankan bisnis, khususnya dalam perspektif Islam. Dari artikel ini kita bisa memahami bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual saja, tetapi juga cara pelaku usahanya berkomunikasi dengan baik. Dalam perspektif Islam, komunikasi bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta sikap-sikap yang baik untuk konsumennya. Dengan menerapkan nilai tersebut, bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan saja secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat, yaitu keberkahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell my friends to touch me hard.